Ya, teman-teman, kita akan kembali mengulas harga wajar emiten punya teman-teman sendiri ya. Setelah tadi BSDS, sekarang MTEK, teman-teman ya. Kita mulai ke MTEK. Baik, sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya karena semua emitennya dimiliki teman-teman sendiri ya. Baik teman-teman, kepada yang telah mendoakan sebesar terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan terkabul, dan saya sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang telah berdonat ya berupa super tank, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, kita langsung aja. Kita akan bahas berapa sih harga wajar dari emiten MTEK ya. Untuk kuartal 4-nya dari 21 miliar ke 1,028 triliun, teman-teman. Artinya peningkatan yang sangat luar biasa. Kita revenue-nya meningkat dari 2,4 ke 3,5, sangat luar biasa ini dengan peningkatannya ya. Untuk kuartal 3 juga bagus nih untuk revenue-nya, dari rugi ke untung 3,3 triliun. Terus kuartal 2 dari 3,8 triliun ke 2,8 ya, menurun teman-teman ya. Kuartal 1 3,8 triliun ke 2,4 triliun menurun juga. Kita lihat kuartal 1 dari rugi ke untung 259 miliar, keren ya. Kuartal 2 dari 113 miliar rugi ke 109 miliar rugi juga tapi menurun kerugiannya. Dan kuartal 3 282 ke 292 miliar, artinya meningkatannya secara keseluruhan membaik teman-teman ya, walaupun kuartal 2-nya rugi tapi kalau dibandingkan dengan kuartal tahun 2023 cenderung ada penurunan. Keren teman-teman ya. Sekarang untuk analisnya berada di 149 miliar dari rugi ke untung 1,4 triliun, luar biasa ya. Untuk PE rasionya 21,50, apakah murah atau mahal? Kalau dibandingkan dengan 3 tahunan teman-teman di angka 33, berarti sekarang murah teman-teman ya. Terus untuk harga PBB-nya berapa? PBB-nya 0,89. Kita cek selama 3 tahunan berapa? 1,61. Nah, berarti dia betul-betul murah teman-teman ya. Harga bukunya 577, sekarang di angka 515 ya, di bawah harga PBB-nya ya. Terus untuk DER-nya sedikit banget teman-teman, 0,3 dari equity-nya 35 triliun dan hutangnya cuma 1,1 triliun saja. Berarti kan sangat sedikit hutangnya teman-teman. Terus kalau punya cash juga bisa dilunasin lah. Terus untuk ROI-nya coba lihat, ROI-nya 4,14, untuk ROI-nya kurang lah teman-teman, nggak jadi masalah ya, kurang. Ada kelebihan, ada kekurangan di masing-masing teman-teman ya. Oke, kemarin bagian dividen 4 perak teman-teman bulan Juni ya. Nah, kita lihat untuk EPS-nya dari minus 2 ke 23,95 teman-teman ya. Kita lihat untuk profilnya untuk corporate action ya. Kita cari info untuk dividennya. Juni bulan Juni ya rata-rata ya 45 menurun ya kemarin ya. Mungkin kemarin karena negatif teman-teman ya. Si EPS juga negatif untuk tahun kemarin ya. Untung dibagikan juga untung teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan ya sekarang mudah-mudahan sih bagus teman-teman ya. Kalau kita lihat 16%, nanti kita bandingkan teman-teman ya. Kalau dibandingkan ya mungkin coba lihat EPS-nya negatif teman-teman. Jadi nggak bisa dibandingkan teman-teman ya. Tidak bisa dibandingkan dengan dividen tahun yang tahun kemarin teman-teman ya. Jadi mungkin langsung aja dipakai payout ratio aja ya, itu baru perkiraan teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya, berapa sih EPS-nya di 2395 ya. 23,95 dikalikan dengan PE rasio rata-ratanya 3309. 33,09. Jadi tahun kemarin dia dalam posisi EPS-nya rugi 792 teman-teman ya. Sangat berarti murah teman-teman ya. Dari 515 masih ada sekitar 200 poinan ke 300 poinan lah, kurang lebih 300 poinan lagi ke atas. Kita hitung berdasarkan PBB berapa. Kita butuh yang namanya harga bukunya dulu teman-teman ya. 57787 577,87 dikalikan dengan PBB rata-ratanya selama 3 tahun berapa? 1,61. 1,61.
di angka 930, artinya sangat masih rennya masih sekitar berapa tuh teman, 300 ya, 300 lebih ya, 400 ya, 400 lebih kalau dari harga sekarang teman. Sekarang kan 540 ya, 515 ya, berarti sangat jauh banget teman-teman, ya, artinya masih posisi murah teman-teman. Kalau berdasarkan PE rasio pun di 33,9, sedangkan hari ini di angka 2150 teman-teman ya, walaupun tidak di bawah 10, tapi kalau dibandingkan dengan 3 tahun ke belakang dalam posisi murah. Kalau teman perhatikan sudah bikin cekungan teman-teman, sudah mulai bagus ya cekungan, turun lagi nanti cekung lagi ke atasnya, bisa jadi ini bisa ke angka 700 lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan hitung berapa kemungkinan untuk dividennya ya. Tapi ini kan karena yang kemarin rugi, akhirnya hanya pakai payout ratio aja teman-teman ya. Yang ini 1670 ya. Artinya tinggal dikalikan aja 23,95 dikalikan dengan 16% ya. 16% 70 ya. 16,70. 16,70. Ini baru perkiraan teman-teman ya, sekitar 3 perak lah teman, 3 lebih dari situ teman-teman ya. Tapi kalau mengacu pada ke tahun kemarin ya harusnya sih gede ya. Soalnya tahun kemarin kan dia minus aja bagian dividen gitu kan. EPS-nya kan minus tahun kemarin ya. Minus di sini nih, EPS-nya minus ya. Tapi dia bagian dividen. Nah, seperti itu teman-teman ya. Apa kita bandingkan dengan tahun ini teman-teman? Coba tahun 2022 ya, sekitar 88. Kita pakai yang itu aja boleh ya teman-teman ya. Kita kan baru apa namanya, baru istilahnya, coba tahun 2022 berapa. Nah, mana dividen historis nih, 5 perak ya. 5 dibagi sekitar 5 dibagi berapa nih, 5 dibagi 88 teman-teman ya. Ya 5 dibagi 8, coba aja kita coba aja ya. 5 dibagi 88 dibagi dengan 88 kurang lebih berapa, dikalikan 100, 5% ya, 5,6 tinggal 23 aja, 23,95 dikalikan dengan sekitar 5,6% ya, 5,6%. Kurang lebih apalagi lebih turun lagi teman-teman ya. Ya mungkin seperti itulah teman-teman ya, karena ini memang pembagian dividen juga tidak terlalu besar ya untuk MTEK ini, malah kebanyakan dari gainnya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat untuk corporate action ya, kita dividennya ya. Dulu tahun 2018 yang banyak teman-teman ya, 40 perak tuh. Kalau sekarang 223, 23, 22, 23, 24 mah nggak terlalu besar, cuma 554. Tapi kalau sekarang kan positif teman-teman ya, positifnya lumayan. Tapi kalau dibanding dengan tahun 2022 aja, ini sebenarnya masih dalam posisi EPS-nya ya. Kita coba deh EPS-nya ya, kita perbandingkan dulu teman-teman ya. Nih. EPS 228892 teman-teman ya. 3 itu minus 33 ya. Memang tergantung daripada kebijakan sih, kebijakan RUPS teman-teman ya. Coba tadi kali di bagiannya sekitar 100% gitu kan, atau 200% aja. Tapi teman-teman begitulah RUPS teman-teman yang menentukan dividen itu berapa. Tapi kalau posisi teman-teman istilahnya mau gainnya ya bagus teman-teman, dibanding dengan dividennya kan kecil sekali teman-teman. Walaupun dibagikan 100% pun masih sedikit lah teman-teman ya. Oke teman-teman, itu berdasarkan rumus teman-teman, tapi teman-teman silahkan membuat perbandingan-perbandingan yang lebih bagus lagi gitu kan. Saya pakai ada dua metode, cuman ya dividennya kecil teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan yang sekarang gede lumayan sih, lumayan teman-teman. Tapi karena positif kan, yang sekarang itu positif, hanya di tahun maaf di kuartal 2 aja yang negatif untuk EPS-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tulis dulu sini dulu ya untuk harga wajarnya ya. Kita cek dari luar biasa di apa namanya kuartal 4-nya ya. Harga. Tapi ini mah semi-semi ada bandarnya lah teman-teman ya. Di angka 792 teman-teman ya, 792, 792 793, 792 berdasarkan PBP di harga
900 teman-teman. Lagi bagus teman-teman ya. 930-an ya. Ya, 930. Kita catat dulu di sini tanggal 20/04/25. Kalau nggak dicatat kadang-kadang teman-teman suka lupa teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi MTEK bagus begitu ya. Nah, ini MTEK kan sudah dihitung, udah apa namanya, sudah mulai tadi sudah di update ya updateannya, dan sekali lagi ini bagus teman-teman. Secara MA juga tinggal didorong aja gitu ya. Ini Smart Money sudah mulai bagus, bandar lokal sudah akumulasi banyak, foreign juga sudah mulai akumulasi, mudah-mudahan bisa ke sampai harga wajarnya. Tapi target saya di angka 645 dulu, atau enggak di angka yang terdekatnya 552. Tetap harus hati-hati, ada area penurunan ataupun tanda-tanda penurunan di angka 494 sama di angka 469. Mulai tahan di 469 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ini sebuah posisi murah banget. Jadi artinya teman-teman kalau belum beli sekarang tinggal tunggu aja, ke harga murahnya aja lumayan sekitar 500-an, 600-an ya. Atau ke angka dikit aja ke angka 646 kan lumayan. Tapi dia masih bermain di antara harga tengah sama harga murah teman-teman. Cenderung masih murah ya. Oke teman-teman. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk MTEK ya. Mudah-mudahan sesuai dengan targetnya. Saya menargetkan ke angka 72724 ya di sini ya. Ini target yang 3 kalinya. Oke, sekian dan terima kasih untuk saat ini. Kita akan bahas lagi emiten satu lagi teman-teman. Tunggu sebentar ya, kita cek dulu. Nah teman-teman, ada yang menanyakan Poru, katanya harga wajarnya bagaimana gitu kan. Nah kalau dari saya teman-teman, untuk Poru ya, untuk Poru kan EPS-nya ada negatif ya. Berarti kelemahan dari PR rasio tidak bisa dihitung ketika EPS-nya negatif. Itu kelemahannya teman-teman. Jadi hanya tinggal menghitung dari harga wajar berdasarkan rumus PBP ya. Karena kalau untuk PBP sebenarnya bisa dihitung kapan aja teman-teman ya. Jadi kalau teman perhatikan ya, net income-nya untuk Poru ini ada positif per kuartal 4 positif dan 801 juta. Terus ini minus ya ke angka 317 juta positif, dan kesananya 1 miliar, ruginya 3 miliar. Menurun, bukan meningkat teman-teman kerugiannya ya. Kuartal 2 494 juta ke 1 miliar, meningkat 76 ke 4 miliar. Artinya secara keuangan kurang baik untuk net income-nya. Revenue-nya dari 9 ke 13 bagus teman-teman ya, ada peningkatan. 12 ke 11 ada penurunan, 8 ke 10 ada peningkatan, 13 ke 6 ada penurunan. Jadi secara LK sebenarnya kurang baik ya. Kenapa? Karena pendapatan positif hanya di kuartal 4 aja. Nah, ini biasanya teman-teman, tapi bagusnya itu dia apa namanya? Melaporkan keuangannya ya, melaporkan keuangan kuartal 4-nya ada. Itu masih kategori bagus teman-teman ya. Nah, PR rasionya minus 45 teman-teman ya. Untuk PBB-nya 14,07 ya. Terus untuk harga bukunya 55 perak, DER-nya 3. DER-nya gede banget. DER-nya 0 teman-teman ya. Oh, DER-nya bagus, dia tidak punya hutang. Sorry. DER-nya tidak punya hutang teman-teman ya. Tidak punya hutang, kosong di sini nih. Jadi equity-nya 26 miliar, tidak punya hutang, 18 miliar adalah kas-nya. Jadi keren teman-teman, secara tidak punya hutang masih ada cash sekitar 18 miliar ya, walaupun dalam keadaan tidak mempunyai keuntungan yang signifikan gitu ya. ROI-nya, coba lihat ROI-nya minus 30%. Dividen pernah dibagiin tahun 2014 ya, bulan Juli, sudah lama banget teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kita hitung berdasarkan rumus PBP aja ya. PBP 5578 ya. 5578, 55.78 dikalikan dengan PBB rata-ratanya ya. PBB rata selama 3 tahun adalah berapa kali ini ya? 16,32 ya teman-teman ya, 16,32. 16,32. Ya, secara hitung-hitungan di angka 910 teman-teman ya. Kita catat dulu karena sangat menarik di sini teman-teman. Nah ya. Kita catat dulu ya. Dicatat itu dalam artian sudah pernah dibahas itu aja teman-teman ya. Harga wajar per negatif ya, atau tidak bisa dihitung, PBP-nya di angka 910 teman-teman. Tinggal terserah teman-teman tuh ya, mau percaya yang mana. Dicatat tanggal 20/04/25. Nah, bicara soal apa namanya, kita akan tulis di sini PR rasio rata-ratanya. PR rata-rata 3 tahun di angka 2 berapa tadi? 22
2266. Nah, teman-teman, ini menjadi catatan 266. Nah, setiap emiten yang PR rasionya apalagi kalau di sini positifnya sampai 100, 200 itu dipastikan milik bandar. Dan ini juga sama teman, PR rasio 266. Artinya ini milik bandar, teman-teman ya. Terus sekarang juga sudah mulai harganya murah. Kalau berdasarkan 10 tahunan dalam harganya murah, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau istilahnya suka dengan yang emiten seperti ini, ya teman-teman cuma resikonya kalau yang milik bandar ya saya duanya agak lama juga, tapi mudah-mudahan yang ini mah enggak ya. Oke teman-teman ya, secara kuarteran angkanya kurang bagus teman-teman karena hanya positifnya di kuartal 4 aja, itu juga tidak signifikan, cuma 317 juta saja. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Tapi kalau Poru kan ada, tunggu sebentar. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa ada aksi korporasi yaitu ya akuisisi saham Poru ya teman-teman ya. Jadi catatan juga, saya suka lupa memberikan catatan di sini. Catatan akuisisi aja ya gitu, akuisisi ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi ini masih milik bandar dan posisinya juga lagi bagus teman-teman ya. Bagusnya kenapa? Karena sudah akumulasi daripada bandar lokal sudah mulai terjadi lagi. Saya pikir sih ke angka 1000-an bisa lah teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, ini bukan harga wajar teman-teman. Saya bilang ini mah harga bandar teman-teman ya. Harga bandar. Nah, sudah cukup kalau di harga bandar, artinya teman-teman punya harga agak atas sedikit juga bisa kesebut. Cuman teman-teman yang harus teman perhatikan adalah ketika nyakut di atas teman-teman ya, ketika di atas. Kalau untuk average sekarang mungkin ini adalah saatnya karena sudah murah teman-teman ya. Upayakan teman-teman, saran dari saya kalau sudah average mungkin di bawah sinilah, dia di bawah seberapa nih, di bawah harga tengahnya ya. Misal kalau teman-teman bisa average di angka 1000-an aja ya atau enggak di angka 1600 lah masih bisa kejebak. Soalnya ini beta nomornya tipis juga ya. Beta ini akan melakukan aksi korporasi enggak? Coba lihat untuk korporasinya ada aksinya apa? Stock split, right isu buat nambah nggak ada ya. Dia suka nambah right isu teman-teman ya. RPS-nya belum ya, RPS belum. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Poru udah bukan harga wajar tapi harga milik bandar teman-teman. Sekian dari terima kasih dari saya teman-teman. Yang kedua kalinya terima kasih. Tadi lupa harusnya bikin dua emiten ya. Oke, tetap jaga kesehatan teman-teman ya di hari libur ini. Kita akan bahas lagi nanti updatean punya teman-teman sendiri ya. Belum saya watchlist teman-teman, ketika watchlist ya bukan habis ini. Oke, ciao.